Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah ada di hari kedua di bulan Mei ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, karena kita rindu. Hari-hari yang kita hidupi, hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang penuh dengan damai, penuh dengan kekuatan, penuh dengan sukacita. Tapi biar bagaimanapun kita menyadari bahwa setiap hari juga kita punya masalah, kita punya pergumulan. Ada doa-doa yang sampai hari ini belum kita lihat nyatakan oleh Tuhan. Tapi kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya tidak ditentukan oleh keadaan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita perlu ada dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang memampukan kita untuk tetap terus berharap di tengah-tengah ketiadaan pengharapan. Firman Tuhan yang tetap terus memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap badai kehidupan. Karena itu pagi hari ini, ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Karena kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya. Kita sudah ada dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-7. Keluaran 33 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat yang ke-23. Kita agak sedikit banyak hari ini, saudara, karena kemarin 2 hari yang lalu kita baca 33 ayat. Ayat pertama sampai ayat ketiga, ayat yang kedua kemarin ayat keempat sampai ayat ke-6. Banyak hal yang kita dapati tatkala kita mengupas setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita terus dapati rema, kita terus dapati kekuatan dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita, ya. Keluaran 33 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-23. By the way, setiap umat Tuhan yang kemarin tidak ikut pembahasan di Keluaran pasal 33 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6, atau ketinggalan beberapa saat kemarin, saya sudah bagikan di YouTube channel saya, Glenn Natuheru. Saudara bisa lihat di sana, sehingga setiap kita tetap terus tertanam dan mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan setiap harinya, ya. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-7 saat ini sampai dengan ayat 23. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan itu. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman," kata Musa. Musa bilang sama Tuhan, "Engkau telah berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku." Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita kemarin sudah belajar bahwa ketika bangsa Israel, Tuhan suruh Musa untuk berjalan, akhirnya berjalan kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan bilang sama Musa, "Tapi aku tidak ada di tengah-tengahmu." Kenapa? Karena Tuhan marah sekali pada bangsa Israel pada saat itu, karena mereka mendirikan patung lembu emas untuk menyembah sebagai Allah. Sehingga akhirnya Tuhan tidak mau berjalan bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Jangan sampai nanti aku murka dan aku akan membinasakan mereka semua, Tuhan bilang sama Musa. Tetapi Tuhan mengutus malaikat untuk berjalan di depannya. Tetap ada penyertaan, tetapi bukan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ketika bilang sama Musa, "Berjalanlah." Musa bilang di ayat yang ke-12 ini, saudara,
Suruhlah bangsa itu, memang engkau berkata kepadaku, suruh bangsa itu berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Musa tahu betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Musa mengerti bahwa kalau Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan kita, kita nggak mau berjalan. Itu sebabnya Musa pengen tahu betul di ayat 12 ini. Engkau suruh kami berjalan, tetapi siapa yang kau utus? Memang kata Tuhan, memang kata Musa, bilang kepada Tuhan, memang engkau mengenal aku, memang engkau mendapat kasih karunia, aku mendapat kasih karunia di hadapanku, tapi siapa yang berjalan bersama? Saudara, saya berdoa agar setiap kita umat Tuhan menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Alkitab katakan, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa dunia di mana kita hidup adalah dunia yang semakin jahat. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita, kamu aku utus seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Domba di tengah-tengah kawanan serigala, betapa mencekamnya. Tetapi itulah kita. Tuhan utus kita di tengah-tengah kawanan serigala ini, tetapi Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Itu sebabnya Musa menyadari betul pentingnya penyertaan Tuhan dalam memimpin bangsa Israel. Ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Musa juga menyadari betapa pentingnya kasih karunia Tuhan. Dalam perjalanan Musa bersama-sama dengan bangsa Israel, dituntunnya mereka dengan tiang awan dan tiang api. Dibuat berbagai macam mujizat dalam perjalanan Musa memimpin bangsa Israel. Itu sebabnya Tuhan bilang ayat 14. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau. Wow. Dan memberikan ketenteraman kepadamu. Jadi ketika Musa mempertanyakan, Tuhan, engkau mengutus kami untuk berjalan, tetapi siapa yang berjalan bersama-sama dengan kami? Tuhan bilang, aku yang akan membimbing engkau. Karena sebelumnya Tuhan murka sama bangsa Israel. Tuhan bilang, aku gak akan ada di sana. Aku gak akan berjalan di depanmu. Aku gak akan berjalan bersama-sama dengan kalian. Tapi Musa gak mau. Kenapa? Karena Musa menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka masuk dalam tanah perjanjian. Akhirnya Tuhan bilang sama Musa, aku sendiri yang akan membimbing engkau. Bukan cuma membimbing, tapi firman Tuhan bilang juga memberikan ketenteraman. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyertai saya dan memberikan ketenteraman buat hidup saya. Amin. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, Dia bukan hanya Allah yang menyertai saudaraku, tapi Dia juga memberikan ketenteraman, ketenangan, kedamaian dalam kita menghadapi setiap masalah. Itu sebabnya Yesus ketika terangkat ke surga, Yesus bilang sama murid-muridnya, damai sejahtera aku berikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Tuhan gak mau setiap anak-anak itu takut. Tuhan gak mau melihat anak-anak Tuhan di akhir zaman ini hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena kepada kita tidak diberikan roh ketakutan. Orang yang takut menjalani hari-hari hidupnya adalah orang yang tidak menyadari penyertaan Tuhan. Catat ini baik-baik. Betul di hadapanmu ada ancaman, betul di hadapanmu ada segala macam masalah, pergumulan. Tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan berjalan bersama aku gak akan maju. Sama seperti Musa bilang. Berarti dalam kehidupan kita selalu ada penyertaan Tuhan. Dalam kehidupan kita selalu ada pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya selalu ditolong Tuhan. Amin. Hidup yang aman adalah ketika kita menyadari ketika Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya pentingnya buat setiap kita anak-anak Tuhan memulai hari bersama dengan renungan. Memulai hari bersama-sama dengan pujian penyembahan, saudaraku. Bukan buat gagah-gagahan, cuman buat menyadari bahwa kalau tanpa Tuhan, aku gak mau menjalani sepanjang hari ini.
Sebab di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Kita bisa buat apa sih di luar Tuhan, saudara? Kita lanjut ya, di ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Lihat, Musa menyadari betul betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa menyadari bangsa Israel bersama dengan dirinya mendapat banyak kasih karunia. Tuhan memilih bangsa Israel karena memang Tuhan pilih. Itu yang Tuhan mau. Maka nanti ada perkataan Tuhan, saudara ya. Kita lihat dulu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman Tuhan, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia. Ini perkataannya, lihat ya. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa aku beri kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Jadi suka-sukanya Tuhan pilih bangsa Israel. Tuhan mau pilih siapa, kayak Tuhan mau pilih siapa. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa akan kuberi kasih karunia. Aku akan mengasihani siapa yang akan kukasihani. Jadi kita gak bisa ngatur Tuhan. Kok Tuhan lebih pilih ini, kok Tuhan lebih pilih itu, gak bisa. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa aku beri kasih karunia. Aku akan mengasihani siapa yang akan kukasihani. Manusia tidak bisa mengintervensi hal ini. Ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku. Haleluya. Tuhan bilang begini sama Musa, ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri. Di mana itu? Di atas gunung batu. Ada, kata Tuhan bilang sama Musa, ada satu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri, yaitu di atas gunung batu. Saudaraku, orang yang ada di dekat Tuhan akan tetap dapat berdiri menghadapi apapun. Sekali lagi, orang yang ada di dekat Tuhan, dia akan dapat berdiri menghadapi apapun. Tuhan bilang sama Musa, ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apapun kita bisa hadapi, masalah pergumulan sebesar apapun kita bisa lewati, selama kita ada di dekat Tuhan. Tapi jangan pernah bermimpi kau bisa melewati masalah pergumulan hari-hari hidupmu kalau kau tidak pernah hidup dekat dengan Tuhan. Kita kalau kuat bertahan sampai hari ini pun semua karena Tuhan, saudara. Ya, ada banyak promosi, ada banyak pertolongan, ada banyak keberuntungan yang saudara dan saya pernah alami. Bukan karena kita hebat ngelobi, bukan karena kita kenal banyak orang hebat, no. Semua karena anak-anak Tuhan dapat hidup dalam anugerah Tuhan. Ada kasih karunia yang Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya. Ya, engkau ada suatu tempat, kata Tuhan, ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Ada masalah, ada pergumulan, cari Tuhan, dekat Tuhan. Engkau tetap akan dapat berdiri menghadapi apapun dan siapapun. Ketik di kolom komentar, saya tetap akan dapat berdiri bersama Tuhan. Ayo, ketik di kolom komentar, saya tetap akan dapat berdiri di dekat dengan Tuhan. Ayat 22. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan kau. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan kau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan kau akan melihat ke belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Sekarang dikasih dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan dari perikop pembacaan Keluaran 33 ayat 7 sampai 23 ini. Yang pertama, Musa menyadari, kita belajar dari Musa. Musa menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan, ya. Sama dalam kehidupan pun kita seperti itu.
Kita harus sadari, mungkin kita punya apapun juga kita punya. Ada orang-orang yang tidak kekurangan apapun dalam kehidupannya. Tetapi saya berdoa agar setiap kita menyadari itu hal-hal lahiriah. Tetapi engkau juga perlu pribadi Tuhan dalam hatimu untuk mengisi kekosongan hatimu, kehampaan hatimu. Mungkin selama ini kau berlari dari Tuhan. Engkau berkata, Tuhan apa sih? Gak perlu deh kayaknya saya Tuhan, yang penting saya kerja, yang penting saya kerja. Tapi hari ini engkau mungkin merasa kekosongan. Hari ini engkau merasa haus, ada dahaga yang tidak bisa terpuaskan dengan apapun yang kau kerjakan. Itu saatnya kau datang kepada Tuhan. Itu saatnya kau datang mencari Tuhan. Sadari hal ini saudara. Kita perlu Tuhan. Kita perlu disertai Tuhan, kita perlu ditolong Tuhan, kita perlu dibela Tuhan. Sehebat-hebat apapun kita masih manusia yang perlu bergantung dengan pencipta kita. Dalam hidup manusia ada satu tempat yang memang diberikan Tuhan kosong, yang itu tempat buat pribadi dia. Yang hanya bisa diisi oleh Tuhan, gak bisa diisi oleh apapun saudara. Karena itu tetap mengerti betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Engkau punya segala sesuatu, tapi apakah hatimu dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan sukacita? Ada orang-orang yang memiliki segala sesuatu dalam kehidupannya, tetapi hatinya hampa, hatinya kosong. Dia kejar sesuatu yang sebenarnya bukan itu yang dia perlukan. Dan mungkin itu dirimu pagi hari ini. Bukan suatu kebetulan kau ada dalam doa pagi online. Ini waktu yang kau datang sama Tuhan, ini waktu yang kau berseru sama Tuhan. Ayo datang cari Tuhan. Tangan Tuhan Yesus terbuka dan berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selamanya. Karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama. Siapapun kita pagi hari ini sadari bahwa kita perlu Tuhan. Sehebat apapun engkau, sekaya apapun, seberhasil apapun, sepintar apapun, ingat engkau manusia yang memerlukan Tuhan. Kita masih manusia saudara. Punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, punya banyak kehilafan. Yang kedua, dari perikop ini kita belajar apa yang kita dapati dari perikop pembacaan Keluaran 33 ayat 7 sampai 23. Yang pertama, Musa menyadari pentingnya penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Sama itu pun yang harus kita lakukan. Sadari betapa pentingnya Tuhan dalam hidup saya. Karena segala sesuatu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Yang kedua, dari perikop ini kita belajar bahwa dalam penyertaan Tuhan, Tuhan juga memberikan ketentraman. Ada banyak anak-anak Tuhan bilang, kalau Tuhan menyertai saya, kenapa ada masalah ini Pak? Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa Tuhan gak tolong saya waktu saya difitnah? Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa Tuhan gak angkat promosikan pekerjaan saya, usaha saya? Bukankah Tuhan menyertai saya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang dalam penyertaan Tuhan kita tetap menghadapi masalah. Kita tetap menghadapi pergumulan. Kita masih bisa difitnah, kita masih bisa ditipu, kita masih bisa dihianati, kita masih bisa disakiti. Karena terkadang penyertaan Tuhan itu juga memberikan ketenteraman di tengah-tengah masalah. Jadi kalau terkadang kita berdoa namun masalah masih ada, berarti Tuhan bukan menyediakan pertolongan untuk meniadakan masalah, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk tetap bertahan di tengah masalah. Makanya Daud pernah berkata dalam Mazmur 23 ayat 4 dan ayat 5. Coba saudara lihat. Mazmur 23 ayat 4 dan ayat 5 bilang begini.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Siapa Daud? Orang yang disertai Tuhan. Tetapi Daud masih diizinkan Tuhan, dikejar-kejar oleh Saul. Itu sebabnya Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi sekalipun Daud mengalami hal kesusahan, mengalami hal yang menyakiti, melewati lembah kekelaman, tetapi Daud tahu ada penghiburan. Mungkin hari ini engkau istri-istri sedang dihianati oleh suamimu. Mungkin engkau usaha bisnismen sedang ditipu oleh rekan kerjamu. Engkau bilang dan berkata, tapi Tuhan, mana penyertaanmu? Bukankah Engkau menyertai saya? Izinkan saya hari ini menyampaikan hal ini, saudara. Engkau tetap dihibur Tuhan kok di tengah-tengah penderitaan. Ada orang mengalami masalah yang sama sepertimu. Udah stres, udah hilang ingatan, udah pergi dari rumah. Tetapi kalau kita masih kuat menghadapi masalah ini sampai hari ini, karena Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Bukan karena kita bisa, no. Bukan karena kita hebat, enggak. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahkan di ayat yang kelima bilang begini Daud, saudara, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Orang kalau ada di hadapan lawannya nggak bisa makan. Tetapi karena Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan ketentraman, di hadapan lawan sekalipun dia tenang. Ini yang saya bilang, terkadang masalah tidak Tuhan halau dalam hidup kita. Tuhan izinkan kita tetap ada dalam masalah, tetapi kita diberikan ketenangan, diberikan damai, diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah, untuk berjalan di tengah-tengah masalah. Haleluya. Ya, jadi yang kedua, dalam penyertaan Tuhan, Dia juga Allah yang memberikan kita ketentraman. Ini penting, saudara, supaya kita mengerti. Kita gak jadi orang-orang percaya yang, oh mana katanya penyertaan Tuhan, oh saya masih bisa difitnah, saya masih bisa ditipu, saya gak ditolong Tuhan, doa-doa saya gak dijawab. Mana penyertaan Tuhan? Itu anak-anak, childish. Kristenan gak seperti itu. Kita tahu kita disertai, tapi bukan berarti saya gak bisa mengalami masalah. Saya tahu saya disertai Tuhan Yesus, tapi bukan berarti saya gak bisa mengalami pergumulan. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan saya harus sangkal diri pikul salib setiap hari? Siapa Daniel? Orang yang rajin beribadah, tetapi Tuhan izinkan ada dalam gua singa. Diapain di gua singa? Nggak diapa-apain. Tuhan jaga dia di gua singa. Siapa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Orang-orang yang tidak mau menduakan Tuhan. Tetapi apakah mereka tidak dilempar dalam dapur api? Tetap mereka dilempar dalam dapur api. Tetapi dalam dapur api mereka disertai Tuhan. Oh haleluya. Dalam dapur api mereka dijaga Tuhan. Terkadang Tuhan tidak izinkan kita melewati masalah kita, no. Tuhan membiarkan kita di tengah-tengah masalah, tetapi di tengah badai, di tengah masalah, kita ditolong Tuhan, kita disertai Tuhan. Itu yang perlu kita ingat. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang kita dapat dari perikop pembacaan Keluaran 33 ayat 7-23 ini? Yang pertama, Musa menyadari pentingnya penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Kita pun harus begitu. Siapapun kita perlu Tuhan. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sejago-jagonya kita melobi banyak orang, sebanyak-banyaknya kita mengenal orang-orang hebat, kita tetap perlu Tuhan. Saudara gak percaya? Silakan coba. Iya kan? Kan pada akhirnya begini, keputusan ada di tangan saudara. Wah, pendeta ini ngomong apa sih? Silakan dicoba. Yang penting saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah sampaikan kebenaran. Kita manusia, kita perlu Tuhan. Siapapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita perlu Tuhan. Yang kedua, apa yang kita dapat dari perikop pembelajaran firman Tuhan hari ini? Dalam penyertaan Tuhan, Tuhan memberikan kita juga ketentraman. Bukan berarti kita gak punya masalah dalam penyertaan Tuhan. Bukan berarti kita gak bisa mengalami kesesakan dalam penyertaan Tuhan. Bisa. Tetapi Tuhan memberikan ketentraman. Sama seperti Raja Daud mengatakan apa? Dalam Mazmur 23 ayat 45 ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Itu dahsyat. Ya, yang ketiga, yang terakhir, kita pelajari. Kita yang hidup dalam kasih karunia Tuhan itu dikenal Tuhan. Perhatikan di ayat 12 dan ayat 17 kalau saudara lihat, ya. Kita yang hidup dalam kasih karunia Tuhan itu dikenal oleh Tuhan. Lihat ayat 12, kita kembali ke ayat 12. Dikatakan begini, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, perhatikan perkataan firman Tuhan ini, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Demikian pula ayat 17, Tuhan berfirman kepada Musa, juga hal yang kau katakan ini kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita yang mendapat kasih karunia, kita dikenal oleh Tuhan. Kapan kita mendapat kasih karunia Tuhan? Ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita mendapat kasih karunia Tuhan. Setelah kita mendapat kasih karunia Tuhan, itu membuktikan bahwa engkau dikenal Tuhan, bukan cuma sekedar tahu. Tuhan mengenal saudara dan saya secara pribadi. Tuhan tahu apa yang menjadi kekurangan kita, Tuhan tahu apa yang menjadi keterbatasan kita, Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Tuhan kenal. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengenal saya. Bahkan Alkitab katakan Tuhan kenal kita ketika kita masih ada dalam kandungan ibu kita. Dia yang membentuk. Artinya apa kalau Tuhan mengenal kita? Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan buat hidup saudara dan saya. Engkau orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi saat ini, saya mau ingatkan saudara, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu, orang muda. Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam hidupmu, orang muda. Karena Tuhan sudah mengenal engkau. Dan Tuhan mengasihi engkau. Karena itu pastikan engkau menyadari hal ini. Jangan sia-siakan masa mudamu. Tuhan mengenalmu dan Tuhan mau memakai hidupmu untuk menjadi alatnya di akhir zaman ini. Perjuangkan masa mudamu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Betul, sebagai orang-orang muda di hari-hari terakhir yang tidak gampang. Tetapi Alkitab sudah ingatkan kepada setiap kita. Tuhan ingatkan kepadamu Yosua, selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan diberkati. Apapun yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Yang penting jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pastikan hidupmu mengerti hal ini. Maka engkau akan jadi orang-orang muda yang diangkat oleh Tuhan. Ingat, orang-orang muda, promosi itu datangnya dari Tuhan. Engkau boleh pintar, engkau boleh kenal banyak orang, engkau boleh lahir dari keluarga kaya, tapi kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, you are nothing, bos. Kau gak bisa buat apa-apa. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Sadari pentingnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Tuhan yang mampukan kita untuk tetap terus berjalan. Tuhan yang tolong kita untuk tetap terus bertahan di tengah badai. Tuhan yang memberikan kita penghiburan untuk tetap terus menghadapi setiap tantangan hidup. Dan pastikan kita tetap terus ada dalam jalan-jalan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Engkau yang hidup dikenal oleh Tuhan. Engkau yang hidup dalam kasih karunia, tetaplah tinggal dalam kasih karunia itu. Jangan keluar dari kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Tuhan itulah yang memampukan kita untuk tetap terus berjalan dalam kemurahan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Karena pagi hari ini kami boleh memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui firman-Mu. Dan ini sungguh menguatkan kami. Kami diingatkan, kami manusia, sehebat-hebat apapun kami, sedahsyat-dahsyat apapun berkat Tuhan dalam hidup kami, yang perlu kami yakini adalah kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu disertai Tuhan, kami perlu ditolong Tuhan, kami perlu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah memberkati setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka ya Tuhan.
Apapun yang mereka gumuli hari-hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah campur tangan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Rumah tangga mereka diberkati, keluarga mereka diberkati. Di dalam nama Yesus, pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang bergabung melalui live TikTok, live Facebook, live Instagram, bahkan Zoom, hamba menyerahkan mereka masing-masing dalam tangan Tuhan. Rumah tangga mereka ya Tuhan secara khusus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini rumah tangganya sedang tergoncang, ada istri-istri yang ditinggalkan oleh suami, ada suami-suami yang ditinggalkan oleh istrinya, hari ini kami satukan hati kami berdoa bagi rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Memohon belas kasihan Tuhan, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Suami-suami yang telah pergi, istri-istri yang telah pergi, dijamah Tuhan dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan kasih Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap bisnis dari anak-anak Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka selalu bergantung penuh kepada Tuhan, sebab dari Tuhan datang promosi. Mereka yang hari-hari ini sedang berdoa mencari pekerjaan, Tuhan Yesus juga tolong, sehingga mereka bertemu dengan lapangan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, dan mereka dapat bekerja dengan baik, dengan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena hamba percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Hari ini hamba berdoa dan ucapkan berkat oleh bilur-bilur Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, itu menyembuhkan setiap mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman. Yang sakit sudah Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami terima dengan iman. Di dalam nama Yesus, setiap organ-organ tubuh mereka sehat sempurna, pulih sempurna, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, kalau pagi hari ini ada di antara mereka yang bergabung belum mengenal Yesus, kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, tuntun mereka. Biar mereka melihat cahaya kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap kami. Biar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Kami serahkan mereka masing-masing dalam tangan Tuhan yang kuat dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan ada, pertolongan Tuhan ada, kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada rumah tangga, pasangan suami istri yang pagi hari ini bergabung dan mereka sedang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka, Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Allah memberkati setiap buah kandungan daripada istri-istri yang ada. Dibukakan kandungan mereka demi nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kesehatan reproduksi mereka di dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Kami percaya Tuhan, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi, namun mereka masih simpan dendam, mereka masih simpan kepahitan, mereka simpan benci dari hati mereka terhadap seseorang, hari ini hamba berdoa bagi mereka, Tuhan jamah ketuk hati mereka ya Tuhan. Ingatkan kepada mereka bahwa mereka sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan biarlah mereka juga mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap hati ya Roh Kudus, sehingga hari ini menjadi hari perjumpaan pribadi mereka dengan Roh Allah, sehingga mereka melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti mereka, dan pagi hari menjadi pagi pembebasan, pagi pemulihan di dalam nama Yesus. Terjadi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami.
Kami ucapkan berkat, kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Kalau ada di kota-kota kami ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme, kami berdoa bagi mereka. Oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah, kami ucapkan berkat bagi mereka. Karena untuk itulah kami terpanggil untuk memberkati, bukan mengutuk. Karena itu kami berdoa Roh Kudus jamah mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan kasih Kristus yang mengubahkan cara pandang mereka, mengubahkan hati mereka. Sehingga sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mereka pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami Indonesia, selamatkan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Indonesia ekonominya kuat, Indonesia ekonominya diberkati Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, jajaran Menteri, TNI, Kapolri beserta jajarannya, bahkan memberkati para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam mereka memimpin bangsa kami Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami teringat akan tahun 2024, akan adanya pemilihan umum, pesta demokrasi. Biarlah Allah memberkati sehingga pemilu tahun 2024 berjalan aman, berjalan damai, berjalan jujur dan adil. Berkati KPU, KPUD, Bawaslu daerah. Berkati ya Tuhan, sehingga mereka mengerjakan apa yang Tuhan pandang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, buat pagi hari ini, hari kedua di bulan Mei, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami serahkan sepanjang hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada hal-hal dahsyat Allah kerjakan dalam kehidupan kami, sebab kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami doakan hari ini sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi kita online kita selesai. Kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, bahkan kita sudah naikkan pokok-pokok doa kita. Sekarang bagian kita lakukan firman Tuhan, ya kan? Pastikan kita adalah orang-orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, membutuhkan pribadi Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Dan teman-teman, saya juga punya YouTube channel. Setiap hari saya bagikan renungan singkat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Teman-teman yang belum subscribe, silakan support YouTube channel kita, sehingga ada banyak umat Tuhan juga turut diberkati dengan pelayanan media kami ya. Puji Tuhan, kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui TikTok Live, Instagram Live, Facebook Live, dan Zoom. Doa saya menyertai kita semua. Tetap setia kepada Tuhan, tetap jadi berkat dimanapun saudara berada, karena untuk itulah saudara dipanggil Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.